Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa penonton yang di rumah. Pada hari ini saya berkesempatan kedatangan tamu yang spesial. Ya, beliau adalah Ibu Wira Parapat. Tepuk tangan buat Ibu Wira. Oke, selamat pagi Bu Wira, apa kabarnya nih? Selamat pagi Pak, kabar baik. Kabar baik ya Bu ya. Gimana kondisi kesehatan keluarga semua? Puji Tuhan, kondisi kesehatan okay. It's fine. Mantap. Ya begitu ya pemirsa, gayanya beliau adalah guru mata pelajaran fisika untuk jenjang sekolah menengah atas. Nah, kebetulan beliau mengajar di SMA Negeri 75 Jakarta. Ibu Wira, saya mau nanya nih, terima kasih bisa berkesempatan hadir atas undangan saya sebagai tamu gitu kan. Nah, saya sebagai orang yang kedatangan tamu harus memuliakan tamu gitu. Siapa-siapa yang memuliakan tamu tentunya akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya. Ibu Wira, berapa lama sudah mengampu mata pelajaran fisika? Baik, kalau untuk mata pelajaran fisika, saya lulus kuliah itu 2016. Jadi langsung memang ngajar fisika. Gitu ya. Sekarang 2023 berarti 2016. 2016. Berarti sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Tadinya sekolah di mana? Lahir di mana gitu atau dari mana gitu? Kalau sebenarnya saya menghabiskan masa kecil itu di kampung Pak, di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Jadi lulus dari sana tingkat SMA langsung merantau ke Jakarta ini. Merantau Jakarta ya. Jadi kuliahnya di Jakarta sampai sekarang juga. Oh, SMA-nya di Sumatera ya? Ya, di Sumatera. SMA di Sumatera. Kalau perguruan tingginya di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Oke. Dari semua mata pelajaran, kenapa memilih mata pelajaran fisika? Sebenarnya sih kalau untuk pilihan mata pelajaran ini dimulai dari SMP ya. SMP itu sampai SMA itu saya suka pelajaran yang apa ya? Kayak mengerjakan soal cerita gitu. Jadi nggak langsung matematika. Memang saya suka mata pelajaran yang hitung-hitungan. Tapi kayak soal cerita gitu. Dan soal cerita itu kan ada di mata pelajaran yang sains ya. Ada kimia, fisika, biologi, sama juga matematika. Tapi saya lebih senang ke pelajaran fisika. Berhubung juga sih waktu saya SMA, saya senang banget belajar fisika. Karena guru saya juga senang ngajar fisika gitu. Jadi saya senang juga belajar. Kalau nama lengkapnya siapa sih Bu Wira? Kok Wira Parapat gitu? Apa ada Parapat Wira atau gimana gitu? Nama lengkapnya? Parapat itu adalah marga saya. Oh, marga itu Parapat ya? Iya. Kalau nama panjangnya memang sangat panjang dan nggak bisa dihafal. Nggak bisa dihafal ya? Siapa nama panjangnya? Wira Nirma Larasari Parapat. Panjang kan? Panjang. Jadi simpelnya sih saya sering dipanggil kalau di guru atau di mana-mana udah Ibu Wira aja. Ibu Wira ya, lebih gampang dipanggil Ibu Wira. Oke. Ibu Wira ini para pemirsa, beliau adalah alumni putri terbaik dari Sumatera Utara yang berjuang di Jakarta untuk mengembangkan mata pelajaran fisika di Jakarta. Khususnya di mana Bu? SMA Negeri 75 Jakarta ya? Iya. Ya, beliau bertugas di SMA Negeri 75 Jakarta. Oke, Ibu Wira, saya mau nanya gini. Kemarin menyampaikan itu ya ke teman-teman guru di ruang guru SIT itu ya? SIT apa Mbak Wira? Sharing experience as teacher. Oke, sharing experience as teacher. Ya, oke. Itu berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman ya. Apa yang Bu Wira perlu bagi ke teman-teman guru kira-kira itu? Waktu itu saya bagi tentang pengalaman ngajar di SMA 75 ini. Kira-kira apa inovasi yang udah pernah saya buat? Oh, berarti membuat inovasi pembelajaran ya? Iya.
Nah, inovasi apa tuh Bu Wira? Kalau saya ngambilnya itu ke media ya Pak ya, media Media. pembelajarannya yang saya inovasikan gitu. Kenapa saya pilih media ini? Karena menurut saya selain daripada faktor internal motivasi dari siswa, kesadaran dari siswa, motivasi belajarnya, dipengaruhi juga dari luar ya kan. Iya. Termasuklah itu gurunya, termasuklah itu buku-bukunya, media pembelajarannya atau sumber pelajarannya gitu. Iya, termasuk itu. Jadi memberikan apa sedikit informasi lah gitu ya kepada para teman-teman guru yang mengajar di SMA 75 terkait pengembangan media pembelajaran. Media pembelajarannya apa tuh Bu Wira bentuknya? Nah, kemarin itu saya sharingnya sih sebenarnya tentang ini Pak, apa namanya, Edpuzzle ya. Edpuzzle, aplikasi platform Iya, Edpuzzle ya. betul. Itu platform apa Bu Wira? Kalau ini video pembelajaran interaktif Pak. Video pembelajaran interaktif. Jadi dalam video pembelajaran ini, jadi kalau kayak saya nih ya, saya ngejelasin materinya itu beserta contoh pembahasan soal dan sebagainya itu di dalam video, saya videokan. Namun anak-anak bisa menonton video itu sebagai tugas karena sembari menonton video, anak-anak itu ngerjain beberapa soal. Jadi misalnya video pembelajarannya itu fullnya itu adalah 5 menit. 5 menit. 5 menit. Nah, di dalam 5 menit ini ada waktu-waktu tertentu jedanya muncul pertanyaan gitu. Nah, dalam pertanyaan ini anak-anak harus menjawab. Iya, Itu baru bisa melanjutkan videonya. Nah, video ini nggak boleh di skip, nggak bisa di skip. Kayak kalau kita nonton video kan di YouTube gitu kan, kita pengen percepat atau perlambat atau mundur gitu. Nah, kalau di Edpuzzle ini video pembelajaran itu nggak boleh di skip. Jadi anak harus menonton dari awal sampai akhir. Sampai Nah, terus menyelesaikan soal-soalnya. abang Seperti itu. Mau tidak mau anak-anak harus menjawab dulu baru melanjutkan video. videonya. Di situ jelas Pak, kira-kira udah berapa persen anak-anak nonton video? Oh, ada progresnya itu ya? Ada progres. Iya, Bu. Deadline-nya Keren kapan? sekali. Anak-anak ngumpulinnya kapan? Udah menghabiskan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan ini, ya tugas ini, nonton video sambil ngerjain tugas ini, berapa menit ada terus. Oh, ada ya. Sekalian nilainya juga ada. Berarti bagus sekali, keren, hebat. Iya. Jadi sudah menonton, asik menonton, anak-anak juga bisa langsung mengerjakan tugas dan sudah ada report nilai masuk Betul gitu ya. sekali ada. Oh, hebat sekali Bu Wira, keren, hebat. Nah, kalau yang kemarin disampaikan ke guru-guru, teman-teman itu best practice apa itu? LKPD ya? Iya, betul. Selain Edpuzzle, saya juga sharing tentang LKPD. LKPD-nya ini, kalau biasanya kan kita dulu waktu zaman saya nih Pak ya, kalau LKS dulu ya namanya, LKS, iya. lembar kerja siswa. Kalau lembar kerja siswa ini, kalau kita praktek tuh, kalau praktek baru ada LKS-nya. Baru ada Dan di LKS-nya. LKS ini ya berupa kertas seperti ini Pak. Iya. Kertas seperti ini. Jadi kita harus jawab gitu di situ kan. Habis itu dikumpulin. Nah, kalau saya makanya itu pakai aplikasi. Oh, LKPD basis aplikasi. Yes. Nama aplikasinya itu Live Worksheet. LabWorks ya. Live Worksheet. Di situ Worksheet. LKPD-nya interaktif. Oh, Kalau tadi Edpuzzle-nya video interaktif, nah kalau ini interaktif, LKPD-nya juga interaktif. Nah, di dalam LKPD-nya ini, di Live Worksheet ini banyak sekali yang bisa kita kita eksplor. Ada videonya kita tambahin, Oh, ada iya, PPT-nya atau buku gitu ya, e-buku gitu, e-book. Nah, situ banyak sekali dan daftar kayak soal-soalnya, bentuk-bentuk soalnya itu ada PG, ada esai, ada menjodohkan, Iya, seperti itu ya. bentuknya ya. Nah, ada yang memasang-masangkan itu banyak. Iya, membangkitkan nalar kritis anak-anak juga untuk berpikir ya. Oke, bagus. Saya salut gitu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan juga ke teman-teman guru di rumah ya. Mudah-mudahan LKPD-nya itu bisa berbasis aplikasi digital supaya juga dapat membantu proses kegiatannya. Oke, baik Bu Wira. Selanjutnya kira-kira pada saat best practice itu dilaksanakan ke teman-teman guru kemarin itu, kira-kira
tadinya itu perasaannya seperti apa? Saya pengen tahu gambaran perasaan itu seperti apa kemarin itu. Awalnya coba cerita. Kalau dari saya sih apa ya, sebelum nih ya ada pemikiran sama saya sih, kira-kira guru-guru pada mau nggak ya? Iya, iya, dikasih Habis materi dari- itu iya, gitu ya. kasih materi ini, sharing mengenai media pembelajaran ini yang berbasis digital gitu Iya, kan. iya. Karena saya berpikir gini, kenapa saya ada pikiran seperti itu? Karena guru-guru kita ya masih banyak ya ininya, dari rentang usia yang muda sampai yang udah senior gitu. Nah, tetapi saya positif aja ya, karena waktu saya sharing itu banyak juga guru-guru yang antusias, seperti Antusias, bertanya ya. gitu kan. Coba Bu Wira gimana contohkan kira-kira mau bikin LKPD-nya kayak gimana? Kayak gimana Nah, gitu. Prakteknya. ya. Prakteknya gitu gimana? Iya, iya, iya. Nah, apakah nanya juga apakah aplikasinya ini berbayar gitu kan? Kalau semestinya ini saya lebih suka yang apa? Ya, gratis lah Yang ya gratis. kan. Iya, Kalau ada yang gratis kenapa Itu enggak? Gitu. gimana tuh perasaannya pada saat menyampaikan itu gitu? Seneng aja sih diberi Seneng ya. kesempatan ya, diberikan waktu untuk bisa sharing sama rekan kerja gitu Iya. ya. Semoga bisa jadi membantu juga Iya, ya untuk supaya KBM-nya di setiap kelas itu lebih baik dan anak-anak lebih termotivasi, lebih senang belajarnya. Oke. Bu Wira kan termasuk yang guru yang muda ya, guru muda lah ya. Terus juga menyampaikan ke teman-teman. Kira-kira ada perasaan ya, misalnya grogi atau perasaan seperti apa gitu? Udah pasti. Apa deg-degan atau Udah gimana? pasti karena dari di awal juga pas udah apa namanya, nanti dikasih jadwal gitu kan, dikasih kesempatan nanti buat Bu Wira untuk sharing gitu kan. Saya langsung, bener, ini mau nyampein materi apa ya kira-kira gitu kan, yang bisa apa nyambung ke guru-guru gitu, yang kira-kira guru-guru apa namanya mau nanti diaplikasikan di kelasnya gitu kan. Pasti ada perasaan kayak grogi gitu, deg-degan, pastilah Pak. Tapi setelah udah sharing ya udah lega gitu. Lega gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu guru dimanapun berada. Ibu Wira, saya mau tanya deh, misalnya ada nggak ya pengalaman misalnya terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran, misalnya ada salah satu anak atau dia mengalami sebuah dilema atau apa, pernah ngalamin nggak? Oh, pernah Pak, pernah. Pernah ya. Iya, jadi kalau yang sekarang ini ya sekolah kita kan udah berdiferensiasi lah ya. Artinya gini, di dalam kelas itu kan Dilema nih, semuanya dua-duanya benar gitu. Bagaimana nih pilihan mana yang mau diambil gitu? antara ini apa namanya, saya temukan itu dalam KBM pas KBM di ya. kelas ya. Kayak gini, masalahnya kayak gini kira-kira. Ada anak yang memang ya apa namanya motivasinya tinggi, terus apa Motivasi namanya, belajarnya gitu ya. motivasinya belajarnya tinggi, tapi ada yang masih di bawah ya, dan ada juga yang slow learner gitu. Contohnya itu anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Pak ya, karena kan dicampur ya. Jadi ya kalau kita ngajarnya sekaligus semuanya, mungkin yang slow learner ini kurang ya, maksudnya kurang bisa iya, mengikuti, kurang bisa menyesuaikan. mengikuti karena sekali gitu doang, sekali di kelas doang Iya. gitu. Mungkin yang slow learner ini akan belajar berulang-ulang baru bisa di maksimal gitu. Makanya saya juga menggunakan yang media tadi seperti Edpuzzle. Edpuzzle itu bisa diakses berulang-ulang. Jadi penjelasannya bisa diulang-ulang gitu Pak. Oh, yang media tadi yang LKPD itu ya, bisa ya. Bisa juga. Iya, materi juga ya. Materinya juga bisa diulang-ulang. Kita kasih aja, dibuka Sehingga linknya itu gitu. bisa juga diikuti oleh yang yang berkebutuhan khusus yang Khusus tadi juga ya. ya. Kalau memang yang berkebutuhan khusus kan ya mungkin kalau untuk penilaian kita nggak samain ya. Kita apa namanya pelan-pelan dibimbing gitu ya. Hanya kulit-kulitnya saja mengerti ya. Udah syukur. Syukur, udah bagus lah istilahnya ya. Oke, baik Bu Wira, kalau misalnya di dalam pembelajaran nih, ada nggak kiat-kiat atau strategi-strategi di dalam menghadapi pembelajaran yang dinamikanya banyak di lapangan? Bagaimana kira-kira, ada nggak strategi-strategi apa gitu?
Kalau strateginya Apa dilihat dari segi strategi, Pak, media pembelajarannya yang harus kita inikan gitu atau gimana gitu? kalau strateginya sih apa ya, kalau dari saya mah update aja gitu. Mengupdate informasi Betul, gitu ya. update apa sih media-media belajar sekarang, karena saya kenapa lebih ke media ini karena saya lebih bisa mengembangkan media pembelajarannya gitu. Iya, iya. Berarti itu salah satu strategi untuk menghadapi pembelajaran yang selalu dilaksanakan, memperbaharui informasi gitu ya. Betul. Iya, iya, memperkaya tentang apa aplikasi-aplikasi media pembelajaran gitu ya yang bisa dipakai. Nah, kira-kira pada saat pembelajaran itu kan medianya, ada nggak dari segi yang lain strategi-strateginya selain media? Oh, mungkin kalau saya, pengalaman saya ya, mata pelajaran fisika ya. Iya. Kalau dengar kata-kata fisika, anak-anak itu udah langsung kayak, wah, kayaknya susah gitu ya. Gitu ya, iya, iya. Susah, aduh, Iya, iya. males nih gue, bosen nih. Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Dan lagian juga saya pernah dapat jam pelajaran itu di akhir-akhir. Yang udah jam 12 iya, jam-jam ke atas. Iya, iya, udah jam-jam udah ini ya. Konsentrasinya juga udah rendah ya. Konsentrasinya udah mulai menurun, Iya, ya kan? iya, iya. Bawaannya ngantuk. Iya, iya. Jadi kalau saya Strateginya seperti apa gitu? masuk nih ya, Masuk. saya akan undang mereka itu biar gimana ya, biar semangat. Saya mulai dengan ice breaker. Ice breaking ya. Iya, iya. Gitu, gimana biar memacu semangatnya biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Baru dimulai nanti ke pelajaran. Ice breaker ini macam-macam, Pak. Macam-macam ya. Bisa kita nyanyi-nyanyi atau bisa kita games yang simple, yang sederhana gitu. Oh ya, untuk fokus terus supaya anak seger lagi gitu. Betul. Ya. Bagus. Wah, mantap lah. Jadi salah satu strategi di luar dari media yang tadi diinikan, ternyata ada yang memang di jam-jam tertentu anak tingkat konsentrasi yang rendah perlu dibangkitkan kembali gitu semangatnya ya. Oke. Iya. Wah, bagus sekali. Oke. Bu Wira, selanjutnya kira-kira dari semua pembelajaran atau pada saat pembelajaran, pada saat Ibu Wira mengajar, kira-kira yang kedepannya akan dikembangkan itu segi apa gitu? Bagian mana yang akan mau dikembangkan? Dari pembelajaran ini ya? Iya, dari kurikulum yang baru ini kan kurikulum Merdeka nih sekarang. Nah, kira-kira dari pengantar kurikulum Merdeka ini, implementasi di lapangan pada saat mengajar, kira-kira bagian mana nih yang akan dikembangkan ke anak-anak? Apakah dari segi keterampilannya, apa kognitifnya, atau sikapnya gitu? Atau media, dari segi-segi media pembelajaran yang akan dikembangkan gitu? Oke, kalau menurut saya nih, kurikulum Merdeka ya Pak ya, bagus. Kalau menurut saya sih bagus. Tapi memang ada pronya, ada kontranya gitu ya. Kalau menurut saya yang perlu dikembangin itu sebenarnya itu kalau untuk kognitif ya, keterampilan anak-anak itu udah lebih keren-keren. Keren, kalau masalah kognitif ya. Tapi yang kurang sekarang ini menurut saya yang perlu dikembangin itu di bidang sikap ya. Oh, sikapnya lebih kita kembangkan lagi pada saat pembelajaran ya. Seperti apa itu Bu pengembangannya itu? Ya, sikapnya, budi pekertinya ya, gitu. Apalagi kan yang marak sekarang ya di media sosial ya. Kita dengar ada pembulian ya. Di pembulian ini ya nggak di tingkat SMA, SMP, ternyata SD juga udah ada sampai gitu ya. maraknya pembulian ini. Gitu. Nah, sikap anak ini yang menurut saya perlu dikembangkan karakteristik anak. Karakternya ya. Kira-kira dengan apa Bu pada saat pembelajaran itu? Kira-kira Ibu Wira melakukan apa gitu? Nah, kita bisa mulai dengan ini ya, doa bersama. Doa bersama. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama sebagai wujud syukur kita wujud ya. Syukur. Terus yang kedua bisa setelah itu motivasi belajarnya. Selain itu motivasi dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kita tambahkan. Oh iya. Berarti membangun kesadaran peserta didik gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Ibu Wira. Pertemuan kita pada hari ini semoga nanti bisa dilihat oleh teman-teman guru ya, para pemirsa. Itulah bincang-bincang saya asik dengan Bu Wira, guru mata pelajaran fisika. Mudah-mudahan Bu Wira selalu dalam keadaan yang sehat, Amin. selalu
cantik gitu ya. Mudah-mudahan Bu Wira sukses selalu. Oke, selamat pagi Bu Wira. Terima Selamat kasih. pagi Pak, terima kasih kembali.